Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini kedatangan tamu spesial, gokil, Ibu Pakai Ati. telur dong. Indomie kali pakai telur. Udah lama. Enak loh jam segini loh. Iya, makanya. Jam segini enak loh makan Indomie. Aduh. Gimana? Apa kabar, Cok? Apa kabar ini? Gue baik sih. Lu gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Wow. Udah setahun kita ya kagak ngumpul nih di mana di sekolah nih. Iya, di staff staff room. Gila, gokil. Setahun. Iya, biasanya kan gue ngecengin lo, Cok. Iya, lu sama Bu Agnes sama Bu Anissa kan. Soalnya lu sasaran empuk, mau bagaimana lagi ya? itu kan bercanda gitu. Tapi Iya. selama setahun begini, apa yang lu rasakan perubahannya, Bu? Perubahan banyak sih, banyak. Maksudnya ya kalau dibilang enak nggak enak, ya kita akhirnya nikmatin ya, enjoy. Karena kan rumah gue kan jauh banget kan dari sekolah, 30 kiloan lah gitu. Jadi kalau perjalanan tuh bisa hampir 1,5 jam tuh sekali jalan gitu kan. Jadi ketika di rumah tuh ya lebih nyaman, maksudnya gue ngerasa kesehatan sih lebih terjaga gitu. Terus bisa ketemu anak-anak setiap saat kan, walaupun maksudnya kayak misalnya ngajar ada yang hari Selasa, Kamis, Jumat tuh full banget di dalam kamar gitu. Tapi tetap kan maksudnya masih bisa bolak-balik lihat anak langsung gitu dibandingin kalau kita ngajar di sekolah kan. Terus perubahan lainnya ya itu pertama tambah sehat. Which is artinya tambah sehat means tambah berat badan, ya kan? Puas loh, ya kan? Bukan lu doang, Bu, gue juga. Kelihatan kalau pipi lu tuh tambah gede. Kalau gue enggak kan, walaupun berat badan gue tambah, di layar gue tetap langsing, Cok. Mohon maaf. Iya ya. Gokil. Iya. Ya yang pasti skill teknologi jadi nambah ya. Yang maksudnya dengan keadaan kayak gini kan kita jadi dipaksa untuk mencari berbagai aplikasi untuk kita terapkan di kelas kita mengajar gitu. Terus kemudian buat ya selain buat mengajar, terus buat pengembangan diri kita juga gitu. Jadi banyak sih sebenarnya menurut gue banyak yang gue dapetin sih. Nah, ini kan lu pribadi kan sambil ngajar juga, lalu kemudian punya anak juga. Tantangannya apa? Ngajarin anak di rumah, terus juga ngajar anak juga di sekolah. Gimana nih? Ngatur waktunya kan pasti susah dong. Rahasia. Gue banyak bala bantuan, cuy. Nggak, tapi beneran terus terang. Maksudnya, apa sih, ya gue banyak, alhamdulillahnya ya, gue bersyukurnya gue banyak bala bantuan di rumah gitu. Maksudnya anak-anak gue tuh ada ibu gue, bapak gue yang bantuin di rumah kan, untuk jagain anak gue. Terus udah gitu kan setahun terakhir ini kan, adik gue udah balik lagi nih ke rumah gitu kan. Karena awalnya kan karena dia sakit gitu, terus akhirnya resign. Tapi ya maksudnya ya udahlah kita akhirnya kumpul bareng-bareng. Terus dia juga kan memang guru gitu. Ya alhamdulillah kebantu banget sih sama adik gue. Jadi maksudnya gue kan sebenarnya kan kalau ngajarin anak-anak yang kecil gitu kan kurang terlalu bisa, Cok. Anak gue kan baru kelas 3 SD ya kan, yang gede. Yang kecil baru mau TK, tapi akhirnya nggak jadi kan masuk TK, ini lagi pandemi begini. Nah mereka akhirnya ya banyak kebantu sama adik gue belajar gitu. Ya paling ya sama gue ada sih belajarnya, cuma kayaknya lebih banyak sama adik gue deh akhirnya. Aduh. Kebayang nggak sih bisa 1 tahun pandemi kayak gini? Pribadi? Enggak lah ya. Enggak lah. Tadinya maksudnya masih ingat nggak waktu kita di staff room tuh waktu awal-awal ada pandemi, kalau nggak salah si Anissa deh yang ngomong, yang Bu, kan ini di Cina ada di Wuhan tuh Bu, ada virus yang dia bilang gitu. Terus gue bilang,
apa namanya, DBD lebih banyak, nggak Mhm. ditakutin gitu kan, Mhm sempat gue mhm bilang gitu kan. mhm Terus kita mhm. sempet, "Lu ikut CSW nggak sih, Cok?" Enggak Enggak ya? enggak sempet waktu itu, kemarin gua kan homeroom kelas 8, tapi kan bulan April tuh, April kan lagi Oh, iya. Heeh heeh. ketat-ketatnya PSBB tuh, jadi enggak Oh, sempet. berarti iya, berarti waktu itu yang sempet CSW itu kelas 9 sama kelas 6 ya? Yang Hmm, gue sama Pras, berarti gue iya, waktu itu sama Papras Pras tuh. masuk. Nah itu sempet udah mulain kan tuh pandemi Mhm, walaupun belum, apa sih, belum belum booming. diumumin pemerintah Mhm kan, heeh, mhm tapi itu anak-anak gue banyak yang sakit waktu itu. mhm. Itu aduh, CSW terheboh deh. Jadi memang waktu pas dari CSW itu tuh kita udah mikir, "Aduh ini gimana ya kalau ini Mhm terus ya?" mhm Gitu. mhm Kejadian ya kan mhm. setahun lebih lah ya nanti, Tahun lebih, iya. maksudnya ini kita udah lewat ya, heeh, nih Udah. heeh, tahun lalu inget banget gue, maksudnya kita midterm break, tapi terus Iya keterusan. iya, keterusan Tapi tuh. sempet masuk sebentar ya? Sempet Masuk masuk karena sebentar ya kan seminggu ya? waktu waktu tanggal 2 Maret diumumin kan besoknya kita diliburin untuk desinfektan kan, seperti itu. Oh, iya iya iya, heeh heeh, bener bener. Kayak Nih gitu. barang-barang lo masih ada, Cok, di sekolah, Cok? Gue Masih masih dong banyak, masih dong. bener. Cuma yang dibawa tuh yang emang bener penting buat ngajar doang sih. Hmm, masih Heeh, masih. bener bener. Bahkan transkrip nilai gua masih ada di ini gua, di ruangan gua. Aduh, Karena kan sekarang udah aduh. nggak bisa ke gua kemarin habis rapid itu 15 menit udah langsung disuruh pulang sama satpam, nggak boleh ngobrol lama-lama di sekolah. Oh, lu sempet ke sekolahan? Iya, gue sempet ke sekolahan, rapid hasilnya non reaktif, habis itu disuruh langsung balik 15 menit, nggak boleh lama-lama, seperti itu. Ya udah, Oh, heeh heeh heeh. jadi nggak Gue sempet. terakhir ke sekolah, kapan ya gue terakhir ya? Kayak waktu kemarin abis ngurusin ijazah deh, gue belum pernah Mhm ke sekolah lagi sih abis itu. mhm. Oh, Iya, abis sekarang ribet juga, maksudnya kalaupun mau ke sekolah, kita masuk ke gedung kan harus PCR kan, harus mhm, rapid kan? iya, kayak Heeh, gitu. agak Nah, deg-degan soalnya. ini tantangannya mengajar online, Bu. Apa nih, dari perspektif guru bahasa Indonesia? Wih, mantap. Tantangannya satu sih, Cok, maksudnya Mmm, atensi siswa ya, terus mmm, kan bahasa Indonesia tuh kan, bukan bukan suatu pelajaran yang mudah sebenarnya buat anak-anak mentari gitu kan, anak-anak mhm, tempat kita ngajar gitu. Jadi yang ibaratnya gue ini selama ini tuh guru yang apa namanya ya, dalam tanda kutip bersentuhan langsung dengan mhm, siswa gitu, betul untuk dapetin emosi emosi dia, betul bantu mereka langsung one on one di kelas betul gitu kan. betul Jadi betul. ya kayak gue tuh kalau ngajar tuh nggak bisa duduk, pasti berdiri sepanjang sesi, ya Iya, kan. Jadi dari satu meja ke meja lain tuh kan pasti gue jalan gitu. mmm, Jadi tantangannya sih ya itu atensi siswa, terus kayak maksudnya, sometimes ngerasa, aduh buat anak-anak yang, butuh one on one itu, kasihan ya mereka nggak terlalu bisa dapet full dari mhm gue gitu. mhm Walaupun tetap ada, gue kan punya bahasa support kelas kan setiap hari Jumat, mhm terus ada tambahan lagi kadang-kadang di hari Selasa atau hari mhm Kamisnya. mhm Cuma nggak semua anak maksudnya, merasa, perlu dibantu gitu kan, ada juga anak yang nggak yang merasa, "Enggak ah, baik-baik aja," padahal mhm, mereka butuh dibantu betul, gue gitu iya, kan. Iya, cuma gimana ya, mhm, kita, apa namanya, kita nggak bisa kadang nggak bisa maksa kalau memang nggak urgent banget gitu. betul Maksudnya betul, kalau merekanya nggak terlalu mhm nggak terlalu aware, mhm kita juga udah pendekatan sama orang tua, mhm terus dia nggak datang gitu kan, kita kasih support, mau bagaimana. Nah itu sih yang susah. mhm, Sementara kan kalau kita langsung di kelas kan, ya udah langsung kena iya, sama bisa kita gitu kan. kontrol dan kepantau ya, Betul, oke, kalau online ini kan susah, belum lagi mhm jaringan. Ya kan, betul berapa kali betul, tuh maksudnya, jaringan ya kadang jaringan gue, kadang mhm jaringan anaknya gitu. mhm Seperti itu sih, jadi mhm, ya kayak ada gap heeh, ada iya, gap yang mhm, heeh, yang susah sih gitu. oke, Tapi ya so far sih alhamdulillah maksudnya masih tetap bisa diatasi gitu oke, kan. Terus, banyak adjustment lah, banyak adjustment di apa, iya, pembelajaran itu, oke, materi juga banyak adjustment, oke, gitu. Lu ini sendiri gimana, Cok? waduh, Agama tuh? gua kelas 6 Seminggu sampai sekali kan?
Seminggu sekali Cuman seminggu gitu. sekali kan akhirnya. Iya, Nah itu seminggu. gimana tuh? Lebih susah dong. Gue Hmm, maksudnya ngerasain hmm, bahasa Indonesia 3 kali seminggu aja. hmm, Aduh, anak-anak tuh kayak maksudnya keteter gimana lo iya. agama cuman seminggu sekali tuh. Gue kan ngajar kelas 6 sampai kelas 12 ya. Jadi kan tantangannya Iya. pasti beragam seperti itu. Tantangan anak kelas 12 pastinya udah mulai jenuh, bosen, kayak gitu kan. Mhm mhm. Tantangan lainnya kan kalau misalnya pengen sharing kan beberapa kali kan murid-murid gue kalau ketemu langsung gitu kan datang ke staff room sharing seperti itu kan, Pak ini ada Mhm mhm. masalah begini-begini. Sekarang kan tantangannya adalah bahkan jam malam pun gue masih pakai buat sharing seperti itu. Dengar cerita Oh mereka. ada ya anak-anak Iya, yang kayak kelas gitu. atas ya biasanya ya? Kelas atas biasanya seperti itu. Mhm 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 Lalu mhm. lalu kemudian tantangannya berikut adalah kita nggak bisa pantau apakah mereka memahami materi atau enggak seperti itu. Karena ketika Iya benar, betul betul. dihubungin kayaknya kadang cuma di-read doang sampai gue email sama orang tua muridnya misalnya nggak ada yang ngerjain tugas seperti itu. Mhm. Iya So benar far benar. so far kelas atas sih yang kemudian butuh butuh banyak apa ya, di guidance gitu. Justru kelas 6 kelas 7 kelas 8 tuh mereka rajin-rajin ngerjain tugas, rajin nanya seperti itu. Tapi kelas-kelas Ya mungkin atas ini karena hmm, kayak kita kali ya mungkin udah ngerasa, "Duh apaan sih nih gini?" Gitu kan. iya iya. Dan mereka kan Heeh, kelas kelas atas kan bersosialisasinya lebih kencang juga kan, betul betul lebih betul. butuh butuh, sosialisasi lebih, nyata seperti itu dan akhirnya dalam pandemi seperti ini semuanya harus merasakan seperti itu. Mhm. Itu sih dari gua Gue ta sebagai guru agama seperti itu. Mhm mhm. Iya kalau gue tantangan gue ada satu lagi tuh, ya ini, Mmm, kayak ngadepin anak mungkin mungkin yang apa, punya kesulitan komunikasi yang sosialisasi tadi ya, Cok, ya. iya, Jadi heeh, apa sih, karena kita online begini kan agak mmm, susah ya, maksudnya kita nggak lihat gitu, mereka di kanan hadapi sama kita nih, apa bener sama kita doang gitu betul kan, atau betul mereka nyalain yang lain heeh. Karena betul, sering kayak misalnya, "Cok Cok Cok, mmm, denger nggak, Cok? Cok, dengar dengar denger nggak, dengar Cok?" dengar 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 Enggak, dengar. nah itu kan Heeh enak kan heeh, langsung kan heeh tektok. heeh Nah heeh. ada kan anak yang kita udah panggil bolak-balik, Mhm dia mhm. meneng bae gitu kan. Aduh, aku bilang, "Ya Allah ini bagaimana ya?" Meneng bae Mhm kan, "Kamu mhm dengar mhm. suara ibu nggak sih?" Iya Itu kayak iya gitu tuh. iya iya iya. Heeh heeh. Belum lagi kayak maksudnya, ada yang, gue punya satu kelas juga maksudnya, ya mungkin mereka nggak grooming sama temennya gitu kan. Mhm Nah kita tuh ngebangkitin supaya mereka aktif di kelas tuh itu lebih susah gitu loh, mhm lagi di online mhm gini, mhm gitu. mhm. Makanya Iya, lebih seneng heeh, lebih mhm, seneng kelas besar sih sebenarnya, maksudnya kan kalau kelas besar, pilihan anaknya banyak ya, pilihan iya anaknya banyak, misalnya yang satu diem, tapi kan yang satu suka ada yang nimpalin gitu kan. iya Tapi iya. kalau semakin heeh, semakin jumlah siswanya lebih sedikit, lebih besar lagi tuh tantangannya Iya, untuk itu yang dialami sama heeh. guru agama Kristen gitu, karena kan muridnya sedikit kayak gitu. Dan Anak lu mereka berapa ya? Paling banyak? paling banyak paling banyak 8 lah. Nah itu udah aduh itu tantangan banget tuh, Cok, tuh. Iya, Kalau anaknya rame sih nggak apa-apa ya. Jadi anak-anak tuh kayak ya gua paham akhirnya nggak perlu dikasih tugas, kita jadi akhirnya bedah materi diskusi aja tuh di kelas kayak gitu. Mhm mhm. Mereka lebih suka model seperti itu ketimbang dikasih tugas, katanya tugasnya banyak gitu. Mhm Ya mhm. mau nggak mau kan akhirnya gua sebagai guru mempersiapkan sesuatu yang baru nih gitu loh. Yang Mhm tadinya mhm. mereka Betul suka betul. ngerjain tugas akhirnya ketika pandemi seperti ini ya mereka lebih suka metode diskusi seperti ya udah akhirnya gue berpikir agar mereka memiliki minat seperti itu ya request itu ya mau nggak mau gue terima. Iya, betul betul. Ini menarik sih. Ya tapi kan Hmm. kurikulum juga maksudnya kan membebaskan sih, dengan Hmm. situasi kayak gini kan merdeka belajar kan. Betul betul. Heeh, jadi memang nggak harus yang pakem, Iya. apa, menuntaskan kurikulum itu sendiri, gitu. Hmm. Tadi sih yang seperti gue bilang banyak adjustment akhirnya, Iya. kayak gitu. Nah ini sebenarnya kepo nih gue. Materi-materi bahasa Indonesia tuh apa aja sebenarnya?
bahasa Indonesia ya memang sebenarnya 4 skill aja sih. Hmm. Namanya bahasa tuh pasti kan larinya ke 4 skill, membaca, mendengar, berbicara, sama menulis, ya Hmm. kan? Hmm. Heeh. Nah itu tuh pernah kapan sih gue, oh Hmm. unit kemarin, biasa Hmm. kan kalau satu semester, ya kan Hmm. habis satu semester, gue suka minta refleksi tuh sama anak-anak. Kalau Betul. per unit iya pasti, tapi ada juga misalnya setiap akhir semester, ini kan jadi udah akumulasi kan, Betul. dari semua 4 skill itu. Itu anak-anak tuh ternyata, apa namanya, ya tapi memang beragam sih, ada yang mereka merasa lebih susah menulis daripada berbicara, Hmm. gitu kan. Ada Hmm. yang merasa lebih susah berbicaranya Bu, bahasa Indonesia daripada menulis, karena katanya kalau berbicara kan kita nggak bisa konsep dulu, dia Betul. bilang gitu. Betul. Betul. Kalau nulis, bisa nih, gitu. Hmm. Cuma kan memang harus balance, apalagi lagi online kayak gini tuh, apa, academic honesty agak susah sih memang Iya. dilihat gitu Hmm. kan, Hmm. heeh. Kayak kemarin nih summative yang lagi ongoing nih sekarang gitu kan, mereka dapat tugas kan semester ini lagi bedah novel kan, Betul. heeh, Betul. semester ini tuh full bedah novel. Jadi, dari mulai kemarin analisis penokohan anak-anak, tuangkan dalam bentuk resensi brosur, Hmm. terus kemudian terus ada pemahaman analisisnya pen and paper test biasa. Nah, terus sekarang yang project terakhir nih, mengetes kemampuan mereka bicara nih, mereka Iya. mendongeng gitu kan, heeh, mereka mendongeng. Tapi ya itu tadi, makanya maksudnya, eee, apa sih, ada yang canggung gitu loh kalau mereka Betul. ngomong, Betul. heeh, Betul. canggung mereka ngomong dan itu kan mesti difasilitasi dengan latihan dulu gitu. Jadi Betul. biasanya sebelum recording latihan. Nah di situ sih akhirnya gue selalu kasih contoh dulu, contoh Hmm. videonya nih, ekspektasinya Bu Atik nih kamu bikin seperti ini, Hmm. gitu. Jadi Hmm. heeh, jadi anak-anak tuh nggak blank, nggak ngawang-ngawang dan mereka pun juga jadi merasa kalau menurut gue ya, "Oh guru Hmm. gue bikin kok," gitu Hmm. kan. Iya. Guru gue nugasin sesuatu, tapi dia ngasih contoh dan itu contohnya dia sendiri yang bikin, Betul. 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 gitu. Betul. Heeh, Hmm. sehingga maksudnya dari situ bisa ada contoh. Ya pokoknya seputar 4 skill itu sih, Cok. Membaca, menulis, berbicara ya kan, Hmm. sama mendengar, gitu. Nah Iya. kalau Iya. yang kelas 6 ini kan, di semester ini memang kita fokusnya ke bedah novel, Hmm. study novel Hmm. gitu, study novel. Kalau yang semester kemarin, macam-macam tuh, Hmm. tentang ragam bahasa tulis, Hmm. Hmm. ragam teks, teks tulis maupun teks lisan, Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Jadi heeh, jadi teks berita, infografik, terus kemudian Oke. mereka berpidato, Oke. heeh, kalau kelas 6 seperti itu, Oke. gitu. Wow. Ya pokoknya seputar itulah, jadi Hmm. beda-beda tipis, sastranya ada dikit-dikit, ya Hmm. kan, mulai mulai masuk. Hmm. Di semester kemarin itu puisi yang Hmm. kelas 6, Hmm. heeh, gue masukin puisi, Hmm. mereka tapi bukan, apa namanya, bukan membuat puisinya, tapi mereka bagaimana menginterpretasi puisi menjadi sebuah, cerita pendek. Oke. Nah, seperti itu. Hmm. Oke. Bu Atik, pernah nggak sih ngerasa bahwa kita tuh sulit mengontrol anak-anak yang pikirannya kosong misalnya? Kalau di kelas kan kita tahu tuh anak-anak yang pikirannya kosong seperti itu, Mhm. yang apa, yang hatinya lagi nggak di kelas seperti itu kan. Iya, Gimana dalam masa bener. pandemi kayak gini? Ya itu tadi yang gue bilang, Mhm. makanya gue panggil-panggil ya kan, dia nggak tahu dah lagi mikirin apa jangan-jangan lagi nonton gitu Iya. kan. Ya emang agak susah, tapi terus Mhm. juga apa ya, Cok, maksudnya gue ngelihat sendiri kan di rumah anak gue juga udah bete kan. Mmm. Terus ya walaupun di tetangga-tetangga gue sih di sini anak-anaknya main normal aja Mmm. gitu, normal senormal-normalnya, Cok, Mhm. Mhm. di lingkungan gue. Mmm. Cuman anak-anak gue doang yang kagak main keluar, ya kan. Karena Even iya, karena maksudnya ya karena gini, gue tinggal bareng sama ibu bapak gue kan yang udah betul. lansia, ya Mhm. kan, punya riwayat, penyakit berat gitu kan, terus Mhm. adik gue juga kan setahun belakangan kan maksudnya kan sempet sakit kan, kita jadinya, siapa yang bisa menjaga diri kita kalau nggak kita sendiri, gitu. Betul. Ya kan, Betul. kita juga nggak tahu kan dapatnya dari mana. Bahkan anak-anak gue, sekolah anak gue tuh seminggu sekali sebenarnya tatap muka. Mhm. Gitu, heeh, tapi cuma 2 jam dan memang kan kelas anak gue kan
sedikit ya, cuma Hmm. 9 anak kan sama anak gue. Hmm. Tapi, mereka memberikan, kebebasan sih mau diizinin atau enggak gitu ya. Gue memilih untuk tidak dulu Hmm. gitu. Karena kan itu siapa yang bisa kontrol kalau terjadi sesuatu sama gue ataupun keluarga gue, nauzubillah min dzalik lah ya, jangan Betul, sampai. betul, betul, betul. Heeh. Itu jadi gue karena ngelihat anak gue juga, apa ya, bete gitu kan di Betul, rumah, betul. jadi gue terus terang sih sebenarnya di online ini, jadi guru sangat menurut gue ya, maksudnya, Hmm. toleran banget gitu, nggak Iya. bisa nggak Hmm. bisa keras gitu, nggak Hmm. bisa keras sama anak yang ampe ngomel atau Hmm. kayak kita kalau lagi di kelas ngadepin anak bengal misalnya gitu ya, atau nggak Hmm. bisa dengerin gitu, bikin Hmm. ribut gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi Hmm. justru yang akhirnya kita, "Kamu ada apa?" Gitu kan, Hmm. Hmm. "Mesti Hmm. gimana?" Gitu. Jadi Hmm. biasanya sih kalau lagi kayak gitu tuh, gue bawa ke breakout room. Gue Iya, bawa ke breakout room, heeh, terus kita ngomong dulu, terus atau kalau lagi pas sesi asinkronus kita suruh stay dulu, iya. gitu. Hmm. Heeh, seperti itu sih. Tapi ya so far sih masih menurut gue sendiri ya, maksudnya masih kurang puas sih, Hmm. karena Hmm. nggak bisa langsung gitu loh, Iya, nggak bisa langsung nemuin, heeh, gitu. gue ngerti Tapi banget perasaan. kasihan juga gitu Iya. sama mereka ya. Hmm. Iya. Mhm. Ya, apa ya, menurut gue kayak, ini juga salah satu, usaha dari dunia pendidikan juga untuk memfasilitasi anak seperti itu. Sehingga akibatnya juga, apa ya, eee, ada hal positif dan negatif. Positifnya pembelajaran dan materi bisa dijalankan, tapi kekurangannya adalah mungkin tidak sepenuhnya materi bisa dijalankan, seperti itu. Iya, benar benar. Terus sama tantangannya itu, Cok, maksudnya ya tadi, kayak kita juga kan maksudnya ada orang yang seneng cerita, ada yang memilih untuk menjadi pendengar aja, diam aja, atau yang nggak tahu mesti ngomong apa gitu. Betul, betul. Jadi heeh, jadi sebenarnya lebih kasihan sih sebenarnya sama sama anak-anak yang maksudnya mereka nggak bisa mengekspresikannya itu Mmm. dalam bentuk, ucapan gitu ya, Mmm. maksudnya baik itu lisan maupun tulisan. Karena ada anak murid gue juga tuh, dia sih nggak maksudnya dia jarang ngomong kalau nggak kita tanya, Betul. tapi dia sering chat, heeh, misalnya cuman kayak gini aja tuh, simpel, "Bu, aku tadi aku makan ini loh," gitu. Nge-chat Mhm. aja langsung Mhm. gitu kan, dan Mhm. gue nggak pernah tutup chat gue memang, Iya. maksudnya ya Mmm. walaupun sih memang resikonya mungkin mereka chat sama temennya gitu kan. Betul, betul. Cuma maksud gue, kasihan, Cok, maksudnya kalau kita terlalu strict juga di Mhm. kelas gitu. Mhm. Mhm. Dan so far sih maksud gue, ya mereka masih masih tertib lah ya, Iya. masih tertib untuk heeh, ngikutin materi, nyelesain tugas, terus Iya. kalaupun ada yang nggak selesai, kita kejar lewat mamahnya gitu kan, Iya. lewat orang tuanya, nggak ampe berlarut-larut sampai misalnya seminggu, 2 minggu, enggak, paling Betul, hitungan betul. hari Iya. gitu. Iya, jadi ya kayak gitu sih, lebih lebih kasihan. Jadi makanya gue seneng kalau ada anak-anak tuh kalau lagi belajar atau kita lagi mulai belajar ya ngomong santai aja gitu kan. Mhm. Sarapan apa gitu, Mhm. kenapa nggak sarapan, Mhm. tadi lihat apa gitu kan, lagi Mhm. hujan nggak, gimana, gitu-gitu sih. Seperti Oke. itu. Dan selalu makanya gue selalu selipin games, tapi games-nya yang masih berhubungan sama materi bahasa Betul, Indonesia, betul, betul. gitu, heeh. Betul. Gue suka karena gue suka main tebak gambar, Mhm. jadi gue sering mainin tuh tebak gambar sama anak-anak, ya kan. Yang tadinya gue cuman ngambil-ngambil aja tebak gambar random, tapi di Mhm. semester ini, gue udah mulai maksudnya, bikin sendiri gitu, Cok. Jadi kan lagi Mhm. novel study nih, Mhm. misalnya tebak nama tokoh gitu kan pakai Mhm. gambar, Mhm. gambarnya gue cari sendiri, Mhm. terus nanti Mhm. mereka Mhm. mereka nebak, itu mereka suka, kayak Betul, betul. gitu. Betul. Heeh, gitu. Jadi Mhm. gue juga main games nggak sekedar main games, tapi ya gue selalu berusaha games yang gue mainin di kelas gue itu ada hubungannya sama bahasa, Betul, gitu sih. betul. Heeh, itu sih Wow, salah satu ini yang bisa keren. dilakukan. Iya. Mhm. Mhm. Ya, akhirnya akhirnya apa ya, ba bukan hanya murid yang yang mungkin merasa jenuh, guru juga sebenarnya jenuh kan, gitu loh. Kita juga butuh Mhm mhm. sosialisasi juga di ruang staff room, ngobrol juga, kayak gitu. Sehingga kayak, wow, ini jadi
Gue waktu 2 bulan, 3 bulan awal stres itu gue di rumah, sumpah. Stres beneran loh. Iya, lu ngeliat status gue nggak kekontrol kan di IG sama di Facebook kan, gila stres banget gue. Karena kan gue orangnya aktif banget, ekstrovert banget. Jalan ya. Iya, Kayak si Anissa loh, si Anissa juga stres dia, biasanya suka jalan dia. iya Sekarang di rumah. makanya. Wah, makanya kan akhirnya gue pikir kayak ya udah gue pengen bikin bangun apa podcast kayak gini kan ngobrol-ngobrol biar seru juga kan berbagi seperti itu. Betul. Lalu kemudian Tapi kalau harapan apa? Kenapa? ya kalau gue, Hmm. maksudnya gue emang orangnya nggak terlalu suka keluar jalan-jalan sih kalau gue ya. Makanya gue maksudnya sebenarnya lebih mental health gue lebih bagus sih sebenarnya di rumah pun. Cuma memang ya itu tadi asalkan gue selalu ada kontak komunikasi sama temen sama siapa gitu kan. Ya chat, teleponan ya buat hahaha hihi aja sih sebenarnya Betul. lebih ke Iya. situ. Dan apa namanya justru gue ngerasanya malah dengan kita ada Zoom kayak gini gitu ya. Gue ngerasa malah setahun terakhir ini Cok, setahun terakhir ini gue lebih intens kenal teman-teman guru bahasa, sesama guru bahasa. Jadi kita tukar pikiran, tukar aplikasi ya kan, saling belajar satu sama lain dibandingkan waktu kita di sekolah. Gue juga nggak tahu kenapa tuh. Iya. Mungkin karena kalau di sekolah kan kita maksudnya punya scheduling yang berbeda, ya kan. Terus maksudnya kayak misalnya nih sama yang teman-teman di SMA, ya lo males banget lah ke SMA ya nggak sih? Kalau lagi kosong males banget ke sono. Yang SMA pun begitu. Gue males banget ke SMP gitu kan. Nah tapi kan dengan adanya Zoom kayak gini, itu kita malah suka misalnya lagi kayak kemarin deh misalnya literasi week gitu kan, ada kendala, ada apa kan, chat aja langsung. Kosong jam berapa gitu kan, Zoom yuk, kita omongin yuk gitu kan, cari solusinya. Jadi gue ngerasa itu juga sih salah satu perubahannya tuh Cok, jadi perubahan lebih dekat komunikasi. ya, lebih dekat saling mengenal. Benar. Iya, lebih dekat, saling mengenal, terus tambah ilmu juga dari teman-teman sendiri gitu. Jadi iya Winnie berbagi. Winnie keren banget tuh. Dia paling up to date sama yang namanya aplikasi. Pokoknya segala pembelajaran online tuh keren banget di Winnie. Gue banyak belajar dari dia. Terus apa namanya? Dari Rima ya kan apa namanya tentang literasi kan dia kan di DP ya. Jadi gue merasa oh gue butuh wawasan itu gitu, kenapa nggak gue pakai di kelas bawah gitu kan. Iya jadi banyak yang tadinya di kelas offline gue nggak bisa komunikasi banyak sama mereka kecuali buat ketawa-tawa, tapi di pandemi ini kita nggak cuma ngobrol buat ketawa doang gitu loh, tapi sering banget kita ngebahas sesuatu yang memang buat pembelajaran gitu. Iya, betul. Gue ngerasanya sih gitu. Gue nggak tahu kalau yang dari departemen lain ya. Gue ngerasa begitu sih sama yang dari bahasa Indonesia gitu. Di SD, yang di SD juga gitu, Cok. Sama yang di SD juga gitu. Malah yang di SD lebih intens. Dia kan apa namanya lebih seringnya seminggu sekali tuh ada meeting Indonesian Studies. Iya. Gitu. Dan itu bukan hanya di Departemen Bahasa Indonesia, di agama pun juga kita saling kenal, saling tanya, examnet, iya kan? saling ngajarin seperti itu. Iya, malah jadi banyak sharing-nya sih Banyak sebenarnya sharing-nya gue. Gitu. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya apa enggak ya. Betul. Kayak examnet kayak gitu, ada yang nggak ngerti, sini saya ajarin kayak gitu, sini gitu. Jadi kayak saling berbagi, saling tahu bahwa oh ternyata dia bisa seperti itu. Ternyata Rapco butuh bimbingan, kayak akreditasi kemarin hancur asli. Butuh bimbingan banget gue. Karena kan gue jiper ya, maksudnya ngedown kan ini asesornya katanya strict kan. Yang SMA ya Coy ya? Iya, jiper dong gue kayak gila itu semua harus rapi banget, harus sesuai dengan arahan dari SST. Ya udah akhirnya gue ikutin dari situ. Tapi pasti sih maksudnya belajar kan jadinya kan. Iya, akhirnya belajar dan konsep learning by doing itu bukan hanya murid tapi guru juga mempraktikkan itu. Betul.
Heeh. Karena gini, kalau kita belajar teori doang, cuman baca, cuman lihat, kita nggak langsung, Hmm. itu lupa, cepet lupanya, Cok. Hmm. Bener, cepet Iya. lupanya. Iya, jadi kayak maksudnya, eee, contoh deh misalnya, waktu apa ya, kapan ya, pertama waktu perdek, waktu nggunain perdek ya kan, Iya. heeh, bingung, maksudnya udah ikut sesi nih sama Miss Pauline, ya kan. Hmm. Tapi kan terus kita belum langsung praktek sendiri kan. Nah, akhirnya Betul. kita ngulik ya kan. Nah, Betul. ngulik itu tuh kalau ada tandemannya enak banget. Jadi Iya. waktu itu gue ngulik tandemannya sama Winnie tuh. Winnie Hmm. sama siapa ya? Kayaknya sama Winnie doang deh waktu itu, Hmm. lupa. Heeh. "Win, ini gimana sih Win, buka yang ini?" Gitu kan. Terus sambil sambil praktek gitu kan, akhirnya Hmm. langsung dapet. Betul. Heeh. Betul. Langsung dapet pakai Canva, kita timbal balik, "Pakai Canva begini Win," gitu kan. Hmm. Begini begini begini, "Oh iya Hmm. ya bisa," gitu. Jadi Hmm. kalau kita cuman baca, terus, atau kita lihat orang, teknik Hmm. orang ngajar, tapi kita nggak langsung praktekin, lupa akhirnya Betul. sih. Betul. Ya Heeh, itu. bener bener. Itu kayak learning by doing tuh rasanya mantep banget itu. Gue refleksi itu setahun terakhir ini karena kita akhirnya belajar mengikuti zaman akhirnya gitu loh. Yang Mhm mhm tadinya mhm. nggak kenal aplikasi Zoom jadi kenal, yang tadinya nggak kenal Example Betul, jadi kenal, seperti itu. mhm. Dan itu kan Cok, satu hmm, loh, Cok, hmm, kan Jakarta kan kalau lagi bulan-bulan begini kan suka suka hujan, banjir ya kan. ya, Ini ke depannya, Cok, kalau udah sekolah normal nih, Cok, ya, hmm, kagak ada kata sekolah diliburkan, Cok, ya kan. betul. Di Jakarta banjir, jalanan jalanan nggak bisa dilewatin. Hmm. Oke, berarti online seminggu, ya nggak? Bener nggak tuh? Iya, iya, iya. Nah, bener loh, bisa Betul, kayak betul, gitu betul, loh. betul, betul, Nggak ada betul. alasan lagi, Iya, iya, iya iya, kan? betul. Setuju, setuju, Ya setuju. kan? Rumah Dan rumah lu kan jauh, rumah gue iya, jauh ya kan. kehidup Susah nih kita kejebak banjir, orang apa namanya, gurunya. Pas sampai sekolahan juga belum tentu anak murid full. Ya udah betul, online. betul, setuju, sepakat. Lu inget gak sih waktu tahun baru tuh kosan gua banjir asli, Oh iya iya bocor. bener. Gue sampai ngeluh Iya sama bener. Bapak Lupi deket doang. Ya tapi kan deket juga akhirnya barang gue basah semua kan, lemari gue kan kayu Iya tuh kena air kayak, wah gila gue, iya. wah Yang waktu itu gue pikir lu bercanda tahu, yang lu bilang, "Bu, saya kebanjiran," waktu di grup. Gue pikir lu tapi bohongan, ternyata bener. serius itu gue, astaga, mana baju gue basah semua lagi kata gue, wah gokil kata gue. Ya udah akhirnya kan keputusannya kan kemarin Bu Lupi ngambil kebijakan kan ya dikasih kompensasi seperti itu. Iya. Iya, Tapi gue kan kepikiran kan, berarti ke depannya tuh iya, ya itu ini bisa jadi solusi gitu betul, kan. betul. Ini bisa jadi solusi Heeh. karena kita udah pernah mengalami ini gitu. Mhm, Kalau kita bener. belum pernah Walaupun mengalami, kita nggak akan tahu. walaupun nggak tahu sih, Hmm. entar ke depannya Zoom gratis apa enggak, juga nggak tahu. Iya ya, karena Sama sama kayak Perdek coba loh, kan iya, dari bulan apa sih, Oktober dia udah nggak gratis lagi kan, iya, nggak premium lagi, padahal kita butuh dashboard-nya, ya iya. kan. Hmm. Akhirnya gue punya 5 akun, Cok, mohon maaf. Punya 5 akun demi dapat gratisan, gokil nggak sih? Iya ya. Karena tapi abis maksudnya ya tapi sih Hmm. memang sih kalau bisa sih sekolah bisa provide ya. Hmm. Maksudnya kalau buat gue Perdek tuh bantu banget sih buat kelas bahasa Indonesia, Cok. Hmm. Karena kan kita butuh lihat prosesnya anak, nulis gitu Iya. kan. Hmm. Heeh, kalau pakai Google Doc kan satu-satu ya elah banyak bener, ya Iya. kan buka file atu-atu. Terus kalau pakai Padlet atau Jamboard, pakai Google Slide, maksudnya Mentimeter? anak lain bisa ngelihat satu Hmm. sama lain Iya. tulisannya. Hmm. Kalau buat formatif aja sih nggak masalah, tapi kan kalau itu udah jadi project summative, pakai Perdek itu emang buat gue sangat ngebantu Hmm. gitu. Cuma Hmm. memang, langganannya setahun mahal sekali. Iya ya. Gokil, Iya, gokil, gokil. gitu. Ya kan Wow. kita nggak tahu nih Zoom Hmm. akan masih gratis apa enggak kan, nanti kalau udah lewat. Betul, betul. Tapi Semoga dia masih untung nggak sih, Cok, sebenarnya, Cok? apa? Menurut lu? Ini kan lu kan anak-anak milenial nih, Iya. anak iya, pokoknya anak milenial, anak apalah ya, gue udah kagak tahu dah tuh Heeh, bahasa, heeh, heeh. apa namanya, bahasa kerennya. Hmm. Tapi menurut lu Zoom ini kan kita gratis gitu ya, mereka Hmm. untung nggak sih, Cok, menurut lu? Ya untung lah. Dari mana untungnya?
semakin ini kan akhirnya apa? Akhirnya kan kita kan mau masuk Zoom kan masuk Google, masuk di Gmail juga kan seperti itu. Heeh. Gmail koordinasi sama Zoom, ya otomatis kan Gmail juga perlu bayar kan, karena kan ini make nih gitu loh. Makanya kan Zoom kemarin Oh, pengen gitu dikenain ya? pajak. Iya, Oh, gitu? pengen dikenain pajak kan sama Oh. Menteri Keuangan seperti itu. Heeh heeh heeh. Oh, jadi Terus tetep untung ya? tetap terus untuk Zoom yang 40 menit kan oke gratis, tapi kan Zoom yang lebih dari 40 menit kan harus bayar. Enggak, tapi kan maksudnya sekarang kan masih nggak dibatasin nih, kayak kita sekarang kan masih nggak dibatasin, nggak berbayar, itu mereka masih untung tuh ya? Harusnya sih yang 40 menit itu gratis, Bu. Kita udah ngomong panjang lebar ini udah berbayar ini sebenarnya yang premium. Difasilitasin sama Tapi sekolah. Iya. enggak ah, masih ada tulisannya, masih gratis, Cok. Masih Masa ada sih? tulisannya. Iya, masih. Oh, Waktu itu sempet hmm, waktu itu yang pernah, 40 heeh. menit. Tapi nih pas heeh, kayaknya pas, kasus naik lagi, ada Hmm, tulisannya lagi, Cok, yang nggak berbatas gitu, limitless. Kan Oh, kalau misalnya berbayar kan dia otomatis apa, kita setting nih misalnya 40 menit hmm, atau 1 jam, mati. Iya. Hmm. Heeh, ini kan enggak. Makanya Dan kadang-kadang gue mikir, mereka untung nggak sih sebenarnya? dan termasuk kalau kita download by phone itu kan kuota kita kan akhirnya terserap untuk bayar ke Zoom juga. Semakin banyak aplikasi ngedownload terus rate bintang 5 itu bayar juga Google Play Store misalnya kayak gitu untuk download. Oh, gitu ya. Ya Seperti berarti itu. dia nggak keuntungannya dari jaringan ini ya, Kayak dari gitu. jaringan yang kita gunain ya. Jaringan yang digunakan seperti itu. Tapi so Nah, far ini ente gimana, apa? apa namanya, udah banyak duitnya nih dari YouTube nih? Buset. Ajarin dong, Cok, gimana, Cok? Gimana? Ya, sebetulnya karena pertama gue hobi ngobrol yang gue bilang kan sama lu. Gue hobi ngomong kayak gini, gue hobi bikin konsep, bikin ide. Waktu pandemi tuh bener-bener gue nggak bisa kemana-mana kan, stres abis. Biasa gue ngobrol soal konsep A, B, C seperti itu sama temen-temen gue. Makanya status gue kan lu tahu nggak kekontrol, nggak jelas kayak gitu kan. Terus Ini temen-temen yang kayak gini baru pas pandemi maksudnya? Lo bikin Cogan Stock ini? iya pas pandemi. Masa sih? Ih, Seriusan loh? serius. Bulan-bulan Agustus apa ya? Agustus September apa ya? Kayak Oh gitu. gitu, gue pikir udah lama. Enggak, masih baru ini. Oh tapi keren ya, apa namanya, subscriber lu banyak ya, tapi anak milenial lain, kalau gue kan mama-mama, ya kan? Iya, karena topiknya juga kan topik-topik yang dekat yang bisa relate sama anak muda seperti itu. Makanya kan yang gue tuju ya itu gitu. Kayak gitu. Oh Setelah gue pikir tuh, nggak, gue pikir udah lama, terus maksudnya lo, maksudnya jadi lebih aktif tuh karena pandemi, tadinya gue pikir begitu, Cok. enggak, enggak udah itu waktu masih Mmm. pandemi tuh hancur gue bener-bener kayak wah lu Oh. Lu tahu tes psikologi gue berapa? 95% gue ekstrovert, 5% introvert, coy. Lu bayangin dong. Stres dong ya, Iya kayak begini. makanya. Wah parah nih. Ya udah akhirnya teman-teman gue usul bahwa ya udah coba lu bikin podcast, virtual podcast by Zoom kayak gitu ngobrol konsep. Ya syukur-syukur orang tertarik buat nonton kayak gitu. Ya Ya dan terus syukurnya kan terus berkembang. abis itu juga kan maksudnya lo masuk Mentari itu kan emang lo masih fresh-freshnya, Hmm, fresh graduate gitu kan, jadinya, hmm, intensitas lo sama teman-teman masa kampus ya kan yang di luar hmm, pekerjaan itu masih masih banyak banget ya, masih iya, megang gitu. iya, Kan kalau kayak udah heeh, kalau kayak udah umuran gue gini kan, maksudnya ya nggak akan sebanyak lo lah iya, megangnya gitu loh, betul, megang betul. temennya. Maksudnya ya emang ya kalau udah seumuran gue ya memang temen yang ya udah yang maksudnya yang udah deket banget, udah Iya. apa gitu kan. Heeh. Obrolannya Keren juga keren. beda kan kayak gitu. Bener. Kayak gitu. Lu umur udah 25 udah belum sih, Cok? Belum coy, 24 gua. Belum ya? 24 tahun ini. Mantap. Gila, masih muda banget gua.
Terus kalau warung itu warung nyokap ya? Di rumah Warung ya? nyokap. Lu ikut bantuin juga tuh selama lagi pandemi kayak gini? Iya, cuman kalau ngajar dari jam 7 Heeh. gue udah standby, jam 7 sampai jam 2 tuh gue bilang nggak bisa diganggu dulu kayak gitu. Karena kan jadwal padat banget kan. 1 minggu sekali diperpadat coy, bayangin aja. Ya iya Bengek-bengek. sih. Iya sih emang. Ya memang akhirnya ya banyak yang perlu Iya, di-adjusting iya, kan. kayak Heeh. gitu. Tapi Dan apa namanya, motor keren tuh, Cok. Lu bawa dan entar abis ini masuk sekolah nih, bawa iya, motor lah, nggak usah ngekos lagi lu. Ngapain? iyalah. Karena jalanan Jakarta ternyata gampang untuk dipelajarin kayak gitu. Paling gue berangkat dari rumah jam 7:30, kalau masuk 7:30, 2 jam kekejar lah. Masa sih sampai 2 jam? Enggak lah. Macetnya coy di Jakarta Barat. Oh, karena kena macet sih ya. Lu Iya, di mana lupa gue, di rumah lu Pasar di Kemis. apa? Pasar Pasar Kemis. Kemis, heeh, Pasar Kemis. Kena macetnya itu ya sebenarnya ya. Iya. Tapi sih kalau udah dijalanin sih sebenarnya maksudnya enak-enak aja sih, Iya, kalau udah gitu. dijalanin kan kita tahu timing macetnya jam berapa aja nih. Ya, Mhm, itu akan bener berbeda bener. lagi seperti itu. Tapi Ya seru tapi iya asik. sih. Lu udah pernah ngukur tuh berapa kilo berarti dari rumah lo ke Udah, sekolah? udah. Berapa ya? Sekitar 35 ada, 35? 40 lah. Oh 40, oh berarti iya bener ya. Ya 2 jam lah, gue aja 1,5 jam ya. Iya, jauh. Makanya. Iya bener ya. Heeh, bener gue aja 1,5 jam. Hmm, Iya bener bener juga sih. Aduh ya makanya. nggak tahu lah entar kita bagaimana nih ya ke depan. Ya tapi lu bisa bawa motor, Cok. Kalau gue, nyali gue tuh bawa-bawa transportasi gitu nggak ada. Ya, Nggak berani gue. akhirnya kan dipelajarin kan kayak gitu. Gue juga dulu Aduh. dulu awalnya gue pikir gue lebih nyaman naik kereta, bisa duduk, bisa tidur gitu kan. Asli nyaman banget naik kereta kayak gitu kan. Tapi akhirnya ada motor kayaknya lebih asik nih gitu. Ya udah, Tapi kalau belajar. lu sih naik kereta muter-muter, Cok, kalau lu Iya, capek emang. juga. Dari Mhm. Tangerang turun di Duri, turun lagi di Tanah Abang, Iya. Bayoran. Heeh. Iya ribet. Kalau lu bisa bawa motor mah ya mendingan lu bawa motor Iya, gitu kan. makanya. Si Rini aja bawa motor loh, Cok. Rini, lu tahu masih inget Rini kan? Tahu, Asisten tahu, kelas 6. tahu. Dia Iya, bawa motor dia sendiri. maksudnya kan iya, dia kan maksudnya kan ya dengan kayak gini kan dia masih masuk kan seminggu 2 apa 3 kali gitu kan. Hmm. Dari Bogor dia bawa motor Gokil. ke sekolah. Tahu jalan deh. Gokil emang. Iya, lewat Parung kan emang lurus-lurus doang. Gue bilang, "Gila gila keren loh, Rin." "Ya habis gimana, Bu? Masa gue mau bayar kontrakan?" Kata dia gitu kan. Iya, Ya iya kan, benar, benar. ngapain ya kan? Heeh, dia Kalau bawa motor gitu. lebih irit sih sebetulnya bawa motor seperti itu. Iya pasti pasti Hmm. lebih irit gitu. Cuman gue nggak ada nyali, Cok. Bener, gue nggak ada nyali loh. Nyali Itu itu kan bawa. bisa terbentuk. Aduh, tapi gue kayaknya nggak bisa. Kayaknya mungkin memang gue itu tipikal nyonya kayaknya. Tipikal Emang nyonya kayaknya gue. emang mental orang kaya ya. Iya iya bener. Sultan, mohon maaf ya kan. Iya, benar, benar. Gue setuju, gue setuju. Tapi tapi enggak sih, gue kadang pikir, kadang suka pengen gitu, tapi akhirnya nyali gue buat buat bawa kendaraan di jalan tuh akhirnya kalah lagi, mengalahkan lagi keinginan gitu Hmm, kan. Jadi nggak pernah jadi gue iya, untuk berani bawa kendaraan tuh. Padahal sih emang sangat hemat lah ya, bayangin betul, aja lah betul. kan berapa duit lah, gue kan ongkos sekali jalan, nah apalagi udah pandemi gini kan tambah naik bisa 80, 90 sekali jalan. Iya, makanya. Iya kan? Iya, tapi mau gimana lagi dong, kagak berani, Cok. Coba aja latihan, latihan dulu. Udah dulu gue udah sebenarnya maksudnya udah pernah belajar naik motor, cuman kan pernah Mhm. jatuh, terus gak berani lagi lah gue, Iya ya. gitu. Orang kalau kalau udah pernah jatuh pasti agak-agak trauma sedikit tuh. Iya, aduh, tahu deh ada yang sepupu gue kemarin bilang, "Udah lah Mbak," katanya, "belajar mobil aja." Eee, deh kata gue gitu. Pokoknya gue kayaknya kalau transportasi, kayaknya nggak berani gue. Ah, Aduh, tapi ya tipis-tipis lah dipelajarin seperti itu biar nanti takutnya kan tik kita
pilihan ininya siapa tahu nanti bolak-balik bisa Emang sih. sekolah sih. Naik sepeda gue bisa naik sepeda. Ya nggak mungkin dong lu dari Bogor ya kan. Nggak mungkin dong naik sepeda. Kalau kalau Mungkin negara tapi gempor. iya, kalau negara kita negara bersih sih nggak apa-apa lu naik sepeda. Orang knalpotnya ada kadang knalpot racing, knalpot yang belum akinya diganti jadi keluar debu ngebul. Tapi iya bener loh, Cok. Maksudnya kan kita dengan kayak gini ya, new normal segala macam, kan pasti kita maksudnya ya gue ya Hmm, pribadi hmm, keluar rumah tuh nggak pernah lepas masker kan. Pasti gue pakai masker. sama. Padahal dulu ya kan rumah jauh ya naik motor, kereta Hmm, apa. Ih, males banget gue pakai masker tahu kayaknya ngap gitu kan iya, bawaannya kan. betul, betul. Heeh. Terus apalagi kan gue pakai kacamata jadi suka berembun gitu kan Hmm, kalau kita hmm, pakai masker hmm, gitu kan. Tapi ya sekarang mau gimana ya, emang harus begitu. Gitu iya. kan. Gua aja kemarin kan ini shoot langsung sama temen gua. Gua rapid antigen sama temen gua. Udah gua bayarin rapid antigen lu sama gua. Lu bayangin kalau gua kena kan repot kan gitu. Iya bener. Gua Iya bener udahlah bener gua bener. udah nggak mikirin uang dah, yang penting gua sehat, selamat, dan itu kan dari hasil YouTube juga kan. Jadi udah nggak apa-apa lah gua Iya giniin. bener. Tapi di daerah lu tuh, Cok, apa maksudnya tempat lo tinggal tuh kayak maksudnya perkampungan gitu atau komplek perumahan? Eee, gua agak bingung nih ngebedain perkampungan sama komplek perumahan. Kalau kalau perkampungan kan maksudnya dia, kayak kita di lingkungan sekolah kita lah, hajijian, ya Oh, kan? ya kayak gitu, kayak Nah perkampungan. itu kan Iya, kayak begitu ya. ya kayak Nah itu gitu. daerah lo di situ gimana so far selama setahun ini? Ada So yang far kena maksudnya banyak atau cuma beberapa gitu? hanya 2 orang sih, kayak gitu. Cuman jauh dari jarak rumah gua, ya sekitar 10 meter, 15 meter lah dari rumah gua. Oh berarti yang deket, maksudnya cuman hitungan berapa rumah gitu, so far nggak pernah ada ya, Cok? Belum pernah ada, Oh, alhamdulillah ya, soalnya kalau tempat gue, berapa kali ada kasus, Cok. Di gitu. RT gue aja udah berapa kali. Iya, orang Pak RT, cuman beda 3 rumah dari gue Hmm, juga kena, ya itu. gitu. Gua kan warung juga kan, jadi tuh kadang pembeli yang nggak pakai masker tuh disuruh balik sama gua emak gua, "Balik balik balik." Oh iya, malu ini ya, malu strict ya? Iya, karena Kayak kan gitu ya? emak gua udah tua juga kan, gitu. Mhm mhm Udah mhm, bener. 54 kayak gitu. Kalau kena kan Iyalah resikonya pasti. lebih gede. Jiper juga gua belum nikah ya kan, Tapi lu makanya. ngejaga kesehatan lo di rumah pakai apa, Cok? Kalau gue segala macem, Cok. Gua tuh lari pagi doang, terus ya lari Mhm. pagi minum air hangat kayak gitu, kadang jamu sore kayak gitu-gitu buat naikin imunitas tubuh seperti itu dan nggak stres. Makanya waktu waktu gue bilang gue stres banget tuh gue, wah gokil bahaya nih karena bisa nurunin imun kan kayak gitu. Bener bener. Bayangin 95% extrovert dong, nggak nggak Itu mah balance nggak balance iya disuruh itu di rumah. berat banget kan. Wah, iya nih kayaknya Iya harus bener. harus sadar diri gitu loh bahwa lu ekstrovert punya media ya pakai gitu loh, kayak Mhm. gitu. Tinggal Buat di ini, mhm, di apa namanya, tinggal lo tambahin eksplorasi untuk, bidang teknologinya aja, Cok, ya kan? iya, Modify apa modify bentuk video lo dan lain-lain itu kan akan tambah cakep tuh, tambah ciamik ya kan? mhm, Heeh. Lu pasang ini dong, Cok, apa namanya, khusus punya ruangan tempat lo, pasang green screen, kan cakep tuh belakangnya. iya ya, iya bener Iya, bener. Cok, bener. Gue aja pasang sekarang ya kan, Oke, bener itu ide tapi bukan di sini. Tapi bukan di sini bukan iya, di sini. mhm, Sekarang gue ada di depan, ya kan. mhm, Itu kain gue tempel di lemari kaca. betul betul. Itu saran yang menarik sih, asik asik asik. Iya, Iya, heeh, itu juga dari Agatio waktu itu. Gue juga kan nggak kepikiran, ya kan. mhm Kapan sih mhm waktu itu Agatio ngomong di grup apa gitu kan, pakai mhm, green screen, Bu. Oh iya ya, bener nggak kepikiran juga. Maksudnya, ya akan mempercantik betul. tampilan, video YouTube lo lah pastinya Betul ya kan. betul betul betul. Heeh, ya kan. Mmm, Terus siapa tahu dapat jodoh dari situ, Cok. buset. Yeay, mantep, ya kan. Oke. Bu Ati kita udah ngobrol 1 jam lebih nih.
Terakhir, Nggak kerasa ya. iya, terakhir mungkin harapan lu buat dunia pendidikan sebagai guru bahasa Indonesia dalam pandemi kayak gini setelah selesai, atau mungkin harapan lu saat ini apa? Ya gue sih pengennya, harapan gue yang utama ya kita bisa kembali ke sekolah normal ya. Iya. Walaupun gue nggak memungkiri bahwa gue suka gitu di online kayak gini, kita lebih fleksibel lah waktu gitu kan. Tapi ya gue rindu gitu, rindu untuk tatap muka sama anak-anak, punya kedekatan emosi yang real, ya kan? Punya kedekatan emosi yang real gitu. Ya harapan ke depannya sih, maksudnya walaupun nanti akhirnya jadi bisa offline lagi pun, ya kita bisa tetap terus explore berbagai teknik, berbagai aplikasi untuk kita terapkan di sekolah lah gitu. Itu. Oke. Itu sih. Wow, ini Kalau dari menarik. gue. Oke, Bu Atik, thank you banget udah ngobrol. Sama-sama ya. Di Cogan Stop, gokil. Nanti kita collab lagi lah, ya kan? Boleh, main lagi lah piano, oke? Gue insecure kalau disuruh main piano karena gue lebih baik mimpin seminar daripada. Tapi bagus loh, Cok. Makanya kenapa waktu kemarin gue minta, karena kan gue berapa kali kan lihat lo main piano kan kalau lagi yang hari Jumat tuh kita ada Friday prayer. Nah, ya kan di kelas Kristen kalau gue lagi duty, gue lagi nyapuin anak-anak biar masuk ke ruangan Friday prayer, gue berapa kali lihat lo soalnya main piano. Makanya kemarin, ayo Cok, berikutnya lah lagi kita ya. Oke, ya kan? siap. Oke, ini gue stop. Thank you ya. Yo, siap. Thank you ya, Bu. Thank you ya, sama-sama ya. Oke, siap. Sip.